Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera teman-teman media. Terima kasih telah hadir pada siang hari ini di Media Center Mahkamah Agung Republik Indonesia. Siang ini kita akan mendengar langsung penjelasan yang akan disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Agung, Yang Mulia Profesor Dr. Yanto SHMH, terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim dalam perkara atas nama terdakwa Thomas Trikasih Lembong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya pikir tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mendengar langsung penjelasan dari Pak Jubir. Silakan Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Salam, Rahayu. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15-8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi nomor 34/Pitsus TPK/200/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Lembong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Lembong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaki, Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Lembong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor
bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Saya ulangi, ya, ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung yang kami sampaikan pada hari ini. Demikian. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Juru Bicara Profesor Dr. Yanto. Mungkin kita akan membuka sesi wawancara, Prof. Dipersilakan, mungkin 3 dulu ya. Dari mana, Mas? Baik, terima kasih. Izin Prof. Yang Mulia, saya Fadil dari Wartawan Kumparan. Terkait dengan pelaporan yang disampaikan oleh tim penasihat hukum Tom Lembong ini kan melaporkan 3 hakim yang menangani perkara kliennya. Nah, dalam konferensi pers atau rilis setelah pelaporan itu dari tim penasihat hukum menyoroti salah satu hakim anggota gitu, yang menangani perkaranya, yaitu Yang Mulia Pak Alfi Setiawan. Beliau salah satu hakim anggota di perkara tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah gimana terkait dengan laporan yang disorot oleh tim penasihat hukum Tom Lembong ini, karena juga menyoroti salah satu hakim yang disebut tidak mengedepankan asas praduga tak bersalah selama persidangan. Nah, yang kedua, tadi sepertinya belum disinggung terkait dengan pemeriksaan ketiganya itu, mungkin boleh disampaikan rencana pemeriksaan ketiga ini kapan gitu? Ketiga hakim yang dilaporkan sama penasihat hukum Tom Lembong. Mungkin itu saja Yang Mulia, terima kasih. Satu-satu nggak apa-apa, karena pertanyaannya panjang, nggak dicatat. Jadi berkaitan dengan pengaduan dari kuasa hukum Thomas Lembong ya, yaitu hak bagi para pihak yang merasa hak-haknya dirugikan boleh mengadu, dan secepatnya ya akan ditindaklanjuti. Makanya di sini tadi kan saya sebutkan, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari dan menindaklanjuti, kan seperti itu. Apakah perlu klarifikasi atau tidak, ya kan seperti itu. Artinya kan pasti ditindaki, pasti itu namanya laporan akan klarifikasi, akan dipanggil, ya seperti itu, pasti itu ya. Itu. Jadi intinya secepatnya, karena ini kalau nggak salah kan baru 2 hari yang lalu ya, 3 hari itu. Ya, kalau melalui PTSP tentunya kan ke umum dulu, langsung ke pimpinan ya, itu seperti itu. Jadi yang pertama masalah pelaporan itu hak dari bagi mereka yang merasa dirugikan, merasa dirampas hak-haknya, itu ya kita hormati. Cuman ya kita nanti kan akan kualifikasi, akan diperiksa seperti itu. Ya, kalau memang betul ada penyimpangan tentu akan ada penghukuman. Tapi kalau tentunya kalau tidak ada penyimpangan ya tidak ada penghukuman ya. Secepatnya akan diperiksa seperti itu. Ya. Ya, berikutnya dari tolong mic-nya. Silakan Mas. Selamat siang Yang Mulia, saya Sahrul dari Forum Keadilan. Dari mana Mas? Forum Keadilan. Yang Mulia, mau tanya, dalam kasus ini kan itunya kan yang akan menangani kan Bawaslu MA kan? Gimana kewenangan Bawaslu MA dalam kasus ini? Terus yang kedua, apakah akan masuk ke teknis putusan itu sendiri? Itu aja sih Yang Mulia. Ya itu Bawaslu MA kan kepanjangan tangan dari Ketua MA yang diberi wewenang, ya, diberi wewenang untuk melakukan pengawasan dan juga kalau ditemukan penyimpangan diberi wewenang untuk memberi rekomendasi kepada pimpinan Mahkamah Agung, ya. Dan rekomendasi itu kan kalau kita Siwas itu berapa
hasil Bawaslu berapa bulan sekali diumumkan tuh? 3 bulan berjalan. Ya. Setiap 3 bulan boleh dibuka itu. Hakim-hakim yang kena sanksi itu kan banyak sekali itu. Ya, itu hasil pengawasan dan rekomendasi dari Bawas, pasti itu. Nah, tentunya kalau dia melanggar, baik itu melanggar hukum acara maupun melanggar etik, itu pasti akan ditindak, ya, pasti itu. Ya, seperti itu ya. Bisa dilihat di Siwas itu berapa hakim, atau bisa dilihat di Siwas tahun 2024 berapa hakim yang kena sanksi. Bahkan ada yang pemberhentian, ada yang diberhentikan tidak dengan hormat, ada yang non palu, itu boleh dicek di situ ya. Itu kewenangan Bawas karena kepanjangan tangan dari Ketua Mahkamah Agung. Ya. Iya, kalau bisa saja kalau hukum acaranya dilanggar, misalnya contoh begini, sidang harusnya tertutup untuk. Selamat pagi Pak. Sebelum menganalisis video, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Maria Yosefina Srianti Jeramat, NPM 24103434, kelas 2024J, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Mengenai kasus laporan Tom Lembong terhadap Hakim ke Mahkamah Agung, termasuk kasus yang berkaitan dengan norma hukum. Namun, bukan semata-mata pelanggaran norma hukum pidana, melainkan pelanggaran norma etik dalam sistem hukum. Analisis mengenai respons Mahkamah Agung atau MA terhadap laporan Tom Lembong terkait dugaan pelanggaran etik hakim dalam kasus yang melibatkan majelis hakim yang pernah memvonisnya dalam perkara korupsi importasi gula. Sini latar belakang kasus mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikas atau Tom Lembong dilaporkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang memvonisnya bersalah dan menjatuhkan hukuman 4,5 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi importasi gula. Tom kemudian mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto sehingga kasusnya secara hukum dihapus dan ia dibebaskan. Setelah itu Tom dan kuasa hukumnya mengajukan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim terhadap ketiga hakim yang mengadili kasusnya ke MA dan Komisi Yudisial atau KY. Yang dilakukan Mahkamah Agung yang pertama itu 1. Pengakuan dan penanganan laporan. MA menyatakan telah menerima laporan yang diajukan Tom Lembong dan akan menindaklanjuti secara prosedural. Kumparan juru bicara MA menyampaikan bahwa pelaporan adalah hak setiap pihak yang merasa dirugikan dan akan dipelajari oleh MA. Yang kedua, posisi MA terhadap etik dan independensi hakim. Ketua MA Sunarto menegaskan bahwa MA akan mempertimbangkan rekomendasi sanksi dari Komisi Yudisial, tetapi juga mengacu pada aturan bersama yang membatasi penilaian MA dan KY terhadap pertimbangan yuridis dan substansi
putusan hakim. Dalam hal ini, MA mengutip Peraturan Bersama Nomor 2 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa baik MA maupun KY tidak dapat menilai benar atau salahnya pertimbangan yuridis suatu putusan karena hal itu dijaga untuk menjamin independensi hakim. Yang ketiga, pembelaan kelayakan hakim. MA juga menilai bahwa ketiga hakim yang dilaporkan sudah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor atau MIS bersertifikat dan sesuai undang-undang yang berlaku. Yang keempat, proses lanjutan. Di sini MA menyatakan akan mencermati rekomendasi Komisi Yudisial sebelum memutuskan sikap tentang sanksi terhadap hakim yang dilaporkan. Di sini juga peran Komisi Yudisial atau KY. Walaupun fokus utama pertanyaannya adalah respons MA, perlu diketahui konteks KY karena itu bagian dari keseluruhan kasus. Di sini KY menyatakan ketiga hakim terbukti melanggar KEPPH atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan merekomendasikan sanksi non palu selama 6 bulan. Di sini analisis utamanya yang pertama itu 1. Ketegangan antara pengawasan etik dan independensi peradilan. MA menekankan batasan kewenangan dalam menilai isi putusan atau pertimbangan hukum hakim karena asas independensi kehakiman dilindungi dalam peraturan nasional maupun konvensi internasional. Ini mencerminkan ketegangan struktural antara perlindungan etik dan perlindungan independensi hakim. MA berhati-hati dalam menempatkan sanksi yang dapat dilihat sebagai intervensi terhadap kebebasan berpikir hakim. Yang kedua, prosedur dan jalan hukum yang masih berlanjut. Di sini, laporan etik oleh Tom tidak otomatis berarti sanksi akan dijatuhkan. Di sini, MA dan KY memiliki mekanisme pemeriksaan sendiri dengan batasan kewenangannya. Masing-masing kewenangannya masing-masing. MA masih mempelajari dan mempertimbangkan, sedangkan KY sudah melakukan pemeriksaan dan merekomendasikan sanksi. Yang ketiga, implikasi hukum dan publik. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan figur publik, proses hukum yang panjang, serta penggunaan abolisi presiden. Ini memicu perdebatan soal akuntabilitas peradilan dan hak etik pelapor. Respons MA menunjukkan perlunya keseimbangan antara akuntabilitas dan kemandirian peradilan sebagai pilar sistem hukum. Nah, dari kasus tersebut dan saya sudah menganalisis kasus tersebut. Di sini saya mengambil kesimpulan, yaitu respon Mahkamah Agung terhadap laporan Tom Lembong
menerima dan mempelajari laporan pelanggaran etik yang diajukan. Di sini akan mempertimbangkan rekomendasi sanksi dari Komisi Yudisial, tetapi menekankan batas evaluasi terhadap pertimbangan hakim. Menegaskan bahwa hakim yang dilaporkan sudah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Proses lanjutan masih berjalan dan keputusan akhir tentang sanksi belum diumumkan. Baik, itu saja analisis dari kasus tersebut. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat pagi, Pak.